Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello adik-adik, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Di video kali ini kakak mau bahas soal bahasa Indonesia ya, yang kalian request hari ini. Semoga video ini membantu adik-adik dalam persiapan ujiannya. Oke, nah bagi yang baru bergabung di channel ini, bantu dengan like, komen, dan subscribe ya, dan share juga ke media sosial yang kalian punya. Oke, kalau udah kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke. Next, soal nomor 12. Selain judul, unsur-unsur berikut ini perlu ada di lembaran halaman judul kecuali. Jadi kalau di halaman judul apa yang harus ada? Pertama itu harus ada ya nama lokasinya ya, suatu nama instansi, nama penyusun, tahun selesai penulisannya juga harus ada di halaman judul. Jadi kecuali itu udah pasti di dasar pemikiran, karena dasar pemikiran itu biasanya kan kayak teori dasar, itu harusnya ada di bab 2 bukan di halaman judul. Oke, jadi yang kecuali udah pasti jawabannya option E. Next, soal nomor 13. Pilih penulisan kata yang benar. Oke, menurut adik-adik, kira-kira ini jawabannya tepat yang mana? Oke, udah pasti nih jawabannya A. Kenapa? Keputusan tidak dapat dirubah lagi. Jadi kata baku tuh rubah, bukan robah atau diubah. Keputusan tidak dapat dirubah lagi. Ya oke, jadi jawabannya tepat adalah option A. Next, soal selanjutnya, kalimat yang bermakna konotatif. Nah, ini sama ya, sama soal yang tadi. Itu jawabannya yang benar adalah option A. Oke ya, kira-kira bisa kan, karena konotatif itu kan kata yang mengandung kiasan. Ia bekerja di tempat basah sehingga cepat kaya. Nah, itu kan kiasan. Bisa jadi dia bekerja di tempat yang penuh dengan riba atau penuh dengan hal-hal yang jelek lah, yang berbau negatif, sehingga dia cepat kaya kayak gitu. Yang nomor 15, kalimat berikutnya termasuk kalimat menyebut bertingkat. Ini juga sama soal yang sebelumnya. Ya, banyak yang sama ternyata soalnya. Ya, ini jawabannya adalah option A tadi. Oke. Next, soal nomor 16. Novel Laskar Pelangi adalah hasil karya dari kira-kira menurut adik jawabannya apa? Adalah option D, Andre Hirata. Soal nomor 17, penulisan yang tempat tanggal surat yang benar adalah, untuk tempat tanggal surat yang benar itu pertama, nama tempat tuh awalnya huruf besar, terus tanda koma, tanggal, habis itu nama bulan juga awalnya huruf besar, lalu tahun. Ya, jadi tidak boleh disingkat dengan nama bulan tuh dengan angka kayak gitu, harus ditulis lengkap. Nah, maka yang cocok di sini option C, karena Medan huruf awalnya besar, harus ada koma, tanggalnya 27, terus Januarinya juga huruf besar. Nah, yang lain tuh tidak sesuai ya, karena memang tidak benar juga. Jadi jawabannya adalah option C. Oke, semangat ya. Untuk soal nomor 18. Hal-hal yang harus tercantum di dalam surat kuasa adalah. Oke, di sebelah kanan itu ada contoh surat kuasa ya. Surat kuasa itu harus ada pertama pihak 1 sama pihak 2, terus ada nama dan tanda tanggal. Jadi bukti fisik sama saksi itu nggak perlu. Nah, karena jawaban yang benar cuma 1 sama 3, itu jawabannya adalah option B. Oke. Next, soal selanjutnya. Kata yang bermakna denotatif terdapat pada kalimat. Ingat ya, kata denotatif lawan dari kata konotatif. Kalau konotatif itu adalah kiasan, denotatif itulah kalimat yang tidak mengandung kiasan, artinya kalimat yang biasa saja kayak gitu. Kalau kita lihat nih, kira-kira menurut adik-adik yang mana? 1. Bank baru itu memberi bunga tabungan 12% per tahun. Itu bisa jadi benar. Terus nomor 12, aneka bunga ditanam di depan rumahnya, juga kalimat denotatif. Yang ketiga, bukan dia saja yang gugur di medan bakti. Oke, kata gugur tuh kan kiasan, artinya gugur tuh kayak kematian ya. Jadi nomor 3 tuh benar.
Yang nomor 3 itu termasuk konotatif maksudnya ya. Yang 4, daun yang tua gugur ditiup oleh angin, itu denotatif. Jadi kalau 2 benar itu lawannya adalah 4 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah 2 dan 4, yaitu option C. Nah, karena 3 itu konotatif, 3 itu kan biasanya pasangannya 1. Kalau 3 salah, 1 juga salah. Makanya yang benar jawabannya 2 dan 4. Itu option C. Oke, next soal selanjutnya. Karya sastra terdiri dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang termasuk unsur intrinsik adalah, jadi kalau untuk karya sastra, unsur intrinsiknya itu adalah alur cerita sama tokoh cerita. Kenapa sosiologi antropologi salah? Karena sosiologi itu nama pelajaran, tidak ada di karya sastra. Antropologi juga jurusan. Jadi ini 2 dan 4 itu adalah option C. Nomor 21, syarat-syarat paragraf yang baik adalah, 1, mengandung 1 pokok pikiran, udah pasti ini harus ada pokok pikiran ya. 2, mengandung beberapa pikiran penjelas, juga benar. C, hubungan kalimat harus logis, juga benar. Yang 4, mengandung beberapa kalimat topik, juga benar. Jadi syarat-syarat paragraf yang baik itu udah memenuhi semuanya. Jadi 1, 2, 3, 4 itu benar. Maka jawabannya adalah option A. Nah, untuk petunjuk B digunakan dalam menjawab soal nomor 22 sampai nomor 25 ya adik-adik. Kalau kita lihat, kata molek dapat menggantikan posisi cantik dalam kalimat. Gadis itu cantik. Oke. Kata molek menurut KBBI itu adalah cantik. Jadi dia benar ya, pernyataannya benar. Terus sebabnya kita lihat alasannya, kata molek merupakan sinonim dari cantik. Benar. Jadi kalau pernyataan benar dan sebabnya juga benar dan mereka juga berhubungan, itu jawabannya adalah option. Oke, nomor 23. Persuasi adalah tulisan yang bersifat membujuk. Benar ya, karena persuasi itu adalah ajakan kepada seseorang dengan memberikan alasan atau prospek yang baik yang bisa meyakinkan orang, membujuknya secara halus atau bersifat imbauan. Benar, sebab persuasi sering dipakai dalam bahasa iklan. Nah, biasanya kalau orang membujuk atau imbauan atau meyakinkan seseorang itu kan untuk iklan ya, karena iklan itu kan pasti menjual suatu produk atau jasa yang meyakinkan orang, harus ada suatu kata atau kalimat persuasifnya kayak gitu. Maka dia benar-benar berhubungan. Jawaban yang benar adalah option A. Next, soal nomor 24. Bahasa nasional berasal dari bahasa Indonesia. Iya, benar ya. Sebab bahasa nasional juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini benar-benar berhubungan juga ya. Oke, jadi jawabannya adalah option A. Terus yang nomor 5, di dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebangsaan nasional. Iya benar, karena salah satu fungsinya bahasa Indonesia itu adalah sebagai lambang nasional. Dianggaplah bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Nah, sehingga bahasa Indonesia itu dianggap sebagai bahasa nasional. Jadi juga benar-benar berhubungan kan? Dan ini jawabannya juga option A. Oke adik-adik, sekian dulu pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Diulang-ulang lagi kalau ada kesalahan dari kakak, tolong dikoreksi. Karena kita sama-sama manusia ya, sama-sama juga belajar. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Oke, tetap semangat. Kalau misalnya kakak masih ada waktu, kakak akan membahas soal kimia part 2-nya. Ditunggu aja videonya. Oke, jangan lupa di like ya, di komen dan subscribe juga biar kakak lebih semangat juga bikin videonya. Oke, thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.